Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA semester 1. Adapun materi kita hari ini adalah kesetimbangan kimia yang pertama dengan topik kesetimbangan dinamis. Apabila air dalam sebuah tempat tertutup atau sistem tertutup atau pada suhu kamar dipanaskan, beberapa molekul air pada permukaan akan bergerak cukup cepat untuk lepas dari cairan dan menguap. Uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri dan akan bertabrakan dengan air-air di permukaan dan akan kembali pada cairan, dengan kata lain mengembun. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan akan sama. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat bereaksi disebut kesetimbangan dinamik. Reaksi kimia yang dapat balik atau zat-zat produk dapat kembali menjadi zat-zat semula disebut reaksi reversibel. Reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah disebut reaksi dapat balik atau reversibel. Kesetimbangan air dalam bentuk cair dan gas dalam sistem tertutup. Berikut ini adalah gambarnya. Sumbernya adalah Chemistry, the Molecular Nature of Matter and Change, Martin S. Silverberg, 2000. Apabila air dalam sebuah tempat tertutup atau sistem tertutup atau pada suhu kamar dipanaskan, beberapa molekul air pada permukaan akan bergerak cukup cepat untuk lepas dari cairan dan menguap. Ada dua macam sistem kesetimbangan, yaitu A. Kesetimbangan dalam sistem homogen, B. Kesetimbangan dalam sistem heterogen. Pada akhirnya, kecepatan penguapan dan pengembunan akan sama. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat bereaksi disebut kesetimbangan dinamik. B. Kesetimbangan dalam sistem heterogen. Contohnya adalah kesetimbangan dalam sistem padat gas. Heterogen berarti di sini fase dari setiap produk ataupun reaktan itu tidak ada yang sama. Contoh, kalsium karbonat CaCO3 solid padat berarti setimbang menjadi CaO solid dan CO2 gas. 2. Kesetimbangan dalam sistem padat larutan. Contoh, barium sulfat BaSO4 solid padat menjadi Ba2 plus aquos tambah SO4 2 minus aquos. 3. Kesetimbangan dalam sistem larutan padat gas. Contoh, kalsium bikarbonat CaHCO32 aquos bereaksi setimbang menjadi CaCO3 padat solid tambah H2O liquid tambah CO2 gas. Proses kesetimbangan dalam reaksi kimia terjadi apabila reaksinya merupakan reaksi bolak-balik atau dapat balik dan berlangsung dalam sistem tertutup. Contoh, NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Reaksi di atas hanya berlangsung ke arah kanan, di mana NaCl dan H2O yang terbentuk tidak kembali lagi ke NaOH dan HCl.
Contoh reaksi dapat balik yaitu PbSO4, ini adalah timbal sulfat ditambah 2 NaI menjadi PbI2 tambah Na2SO4. Jadi reaksinya bisa akan kembali. Jadi reaksi PbSO4 tambah 2 NaI akan menghasilkan PbI2 tambah Na2SO4. Sebaiknya bila direaksikan PbI2 ditambah Na2SO4 akan menghasilkan PbSO4 ditambah 2 NaI. NaI itu adalah natrium iodida. Contoh, dalam suatu wadah direaksikan larutan yang mengandung 0,01 mol Fe3+ dengan larutan yang mengandung 0,01 mol ion SCN- sehingga terjadi reaksi kesetimbangan Fe3+ tambah SCN- menjadi FeSCN2+. Dalam keadaan setimbang ternyata terdapat ion Fe3+ sebanyak 0,004 mol. Pertanyaannya, hitunglah berapa mol ion SCN- dan FeSCN2+. Cara menjawabnya sebagai berikut. Pertama-tama kalian buat dulu reaksinya, yaitu Fe3+ tambah SCN- menjadi FeSCN2+. Jadi kita bikin datanya mula-mula. Fe3+ kita bikin 0,01, lalu SCN-nya juga 0,01. Lalu dalam keadaan setimbang tadi diperoleh 0,004 mol Fe3+. Jadi, untuk mengetahui berapakah yang bereaksi, itu kita kurangi 0,01 dikurang 0,004. Maka didapat 0,006 mol. Dengan demikian, karena koefisien Fe3+ adalah 1, maka SCN- yang bereaksi itu juga adalah sama, yaitu sebesar 0,006 mol. Dan FeCN2+ yang diperoleh juga adalah 0,006 mol. Di sini tanda minus itu berarti dia dikurangi. Jadi 0,01 dikurangi 0,006 maka hasilnya adalah keadaan setimbang 0,004. Sedangkan FeSCN2+ itu dia menilai positif. Kenapa? Karena dia terbentuk, bukan berkurang jumlahnya. Dengan demikian, SCN- yang diperoleh adalah juga sama 0,004 mol. Sedangkan FeSCN2+ yang diperoleh adalah 0,006 mol. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan koefisien untuk menghitung jumlah yang bereaksi. Kebetulan di sini koefisiennya masing-masing adalah 1. Fe3+ koefisiennya 1, FeSCN- juga 1, FeSCN2+ adalah 1. Jadi untuk yang bereaksi diperoleh Fe3+ itu 0,006 mol, maka SCN- juga 0,006 mol dan FeSCN2+ juga adalah 0,006 mol. Demikianlah contoh pemaparan kesetimbangan dinabis dengan menghitung contoh soal reaksi setimbang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.